Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isfata dari kelompok 1 akan menjelaskan materi bahasa Arab mengenai isim mufrad, musanna, dan juga jamak. Oke, langsung saja kita masuk ke di sini. Apa itu isim? Nah, isim itu adalah jenis kata benda atau segala sesuatu yang dikategorikan benda, baik itu benda hidup maupun benda mati. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu isim itu noun ya. Di sini jelas kata benda, berarti dia itu nggak ada sangkut pautnya dengan masalah waktu. Di sini ada beberapa pembagian isim ya. Yang pertama ada yang namanya isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan tunggal satu, baik untuk mudzakkar maupun muannas, baik yang berakal maupun tidak berakal. Sini contohnya ada himarun. Himarun itu bahasa Indonesianya adalah keledai. Jadi di sini keledainya satu, bukan dua ataupun tiga atau selebihnya. Keledainya cuma satu. Di sini keledai merupakan hewan yang tidak memiliki akal. Kemudian ada contoh lagi di sini adalah baitun. Baitun adalah rumah. Rumah sendiri merupakan benda yang mati. Kemudian juga benda yang tidak mempunyai akal. Nah, di sini baitun dalam bahasa Indonesia berarti rumah. Rumahnya itu satu, bukan dua ataupun tiga atau seterusnya. Kemudian ada contoh lagi di sini, Obi Batun. Obi Batun ini artinya dokter perempuan. Nah, di sini dokter perempuan berarti dokter tersebut kan manusia. Manusia mempunyai akal. Nah, di sini dokter perempuannya itu berjumlah satu, bukan dua atau tiga atau seterusnya. Kemudian ada contoh lagi yaitu thalibun atau murid laki-laki satu. Thalibun adalah manusia, berarti manusia itu adalah makhluk yang berakal. Oke. Kemudian lanjut ke isim musanna. Al-musanna alias isim yang bermakna dua atau ganda. Isim musanna adalah isim yang menunjukkan dua ganda, baik untuk mudzakkar maupun muannas, yang berakal maupun tidak berakal. Nah, di sini ada cirinya isim musanna itu memiliki tambahan alif dan nun, ya, atau ya dan nun dalam keadaan jar. Oke, di sini contohnya ada himarun. Himarun berarti keledai satu. Ketika diubah menjadi himaroni, nah maknanya sudah berubah menjadi dua keledai. Nah, kemudian ada contoh lagi di sini ada baitun. Baitun berarti rumah. Ketika sudah berubah mufradnya menjadi baitaini, itu maknanya juga berubah menjadi dua rumah. Di sini contoh-contoh makhluk yang tidak berakal ya. Contoh yang berakalnya ada ya, kayak contohnya kayak misal tadi thalibun, murid laki-laki. Ketika dalam bentuk musanna ditambah alif dan nun atau ya dan nun menjadi thalibani. Itu artinya dua murid laki-laki. Seperti itu. Oke, lanjut ke isim jamak. Isim jamak adalah isim yang menunjukkan lebih dari satu atau banyak. Pokoknya lebih dari dua atau banyak, baik mudzakkar maupun muannas, baik berakal maupun tidak berakal. Nah, di sini isim jamak ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada jamak mudzakkar salim, kedua jamak muannas salim, yang ketiga adalah jamak taksir. Nah, contohnya di sini ada muslimun. Muslimun adalah mufrad satu. Ketika bentuknya berubah menjadi muslimuna, itu maknanya juga berubah menjadi muslim laki-laki banyak atau muslim-muslim. Kemudian ada muslimun, mufradnya muslimun, satunya muslimun. Kemudian juga bentuknya menjadi muslimatun. Di sini maknanya juga berubah menjadi muslim banyak perempuan atau muslim-muslim perempuan yang banyak ya. Di sini banyak itu lebih dari dua. Kalau di bahasa Inggris kan lebih dari satu udah termasuk banyak ya. Kalau di bahasa Arab lebih dari dua itu banyak. Kalau dua namanya musanna. Oke, ada contoh lagi di sini babun. Babun berarti pintu satu.
Ketika diubah bentuknya menjadi abwabun, di sini sudah berubah maknanya menjadi pintu-pintu atau banyak pintu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada isim jamak. Yang pertama ada jamak mudzakkar salim, ialah jamak yang bentuknya teratur dan menunjukkan jenis laki-laki. Nah, adapun ciri-cirinya adalah tambahan wawu dan nun atau ya dan nun. Wawu dan nun ketika dalam keadaan rafa. Di sini ada contohnya muslimun. Muslimun itu berarti muslim laki-laki satu. Ditambah wawu dan nun pada akhirannya menjadi muslimuna, maka maknanya juga berubah menjadi muslim banyak, muslim laki-laki banyak. Kemudian ada contoh, di sini ada tambahan ya dan nun. Contohnya masih sama, muslimun mufradnya. Ketika ditambah ya dan nun di akhirannya, dari awalnya muslimun berubah menjadi muslimina, itu maknanya juga berubah menjadi muslim laki-laki banyak. Di sini tambahan ya dan nun itu ketika dalam keadaan jar atau nasab. Oke, di sini masuk ke jamak muannas salim. Jamak muannas salim ialah jamak yang bentuknya teratur dan menunjukkan jenis perempuan. Kemudian ciri-cirinya yaitu ada tambahan alif dan ta pada akhirannya. Di sini masih sama, contohnya menggunakan kata muslimun yang artinya muslim satu. Ketika bentuknya berubah menjadi muslimatun dengan tambahan alif dan ta di akhiran, itu berarti maknanya juga berubah menjadi muslim perempuan banyak. Ingat, muannas adalah perempuan. Jadi ketika ada muslimun ditambah alif dan ta di akhirannya, itu menjadi jamak muannas salim yang artinya muslim perempuan banyak. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada jamak taksir. Jamak taksir ialah jamak yang bentuknya tidak beraturan dan banyak terjadi perubahan dari bentuk mufradnya, sehingga perlu dihafal pola-polanya. Nah, di sini jamak taksir ini merupakan jamak yang tidak beraturan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu seperti contohnya ada child menjadi children. Kemudian apa lagi ya? Dari tooth menjadi teeth. Nah, itu tidak beraturan atau irregular, ya, tidak beraturan berubahnya. Sini ada contohnya babun menjadi abwabun yang artinya pintu-pintu. Di sini abwabun ini merupakan jamak taksir. Nah, di sini tidak ada polanya ya. Makanya jika ingin mempelajari pola-pola dari jamak taksir ini, ada yang namanya kitab Alfiyah. Di situ dijelaskan semuanya pola-pola dari jamak taksir itu apa aja, dan di situ juga banyak penjelasannya. Misalkan polanya ya kayak abu-abun ini penjelasannya gimana, faedahnya apa. Kemudian contohnya lagi ada apa ya, jamak taksir itu seperti contohnya burung kan bahasa Arabnya toirun. Ketika diubah menjadi jamak taksir itu menjadi toyurun. Nah, itu polanya beda lagi dengan abu-abun. Nah, makanya jamak taksir ini merupakan sebuah jamak yang ya bisa dibilang sulit ya dalam kajiannya. Perlu pembelajaran yang lebih lanjut gitu. Jika ingin mempelajari lebih lanjut ya tadi buka kitab Alfiyah tadi. Di situ dijelaskan secara gamblang mengenai jamak taksir, pola-polanya dan juga faedahnya. Oke. Di sini sudah slide terakhir. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya mengenai isim mufrad, musanna dan juga jamak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.